Bob, Patrick mana Bob? Bob Tutupoli. Salah. Dia respon. Bob. Bob, berangkat Bob. Bob, adikmu ini ketemu fans. Kamu ketemu siapa, Bob? Meluk baik Bob, oi. Bob, Bacotnya mana? Bob, lihat sini, Bob. Bob kangen Umi Bob. Sunda tuh ngomongnya Sunda. Sunda lagi. Bob tadi ya Bob. Bob ke dia, Bob. Kali Bob. Mau nggak dia? Garangnya mana Bobby? Bobby. Salah. Adi Mas. Bob, Gena udah masuk di komputer Bob. Udah makan Bob. Garangnya dong, garangnya dikit garangnya. Pakai ciu Bob. Kan nunduk. Kumisnya mana kumisnya? Bob ngapain Bob? Ini barenok gitu. Baru res Bob yang disambut sama kuda lumpi. Satu-satunya Satu-satunya kasus khusus di Polda yang Jabar. disambut kuda lumpi. Itulah Resbo. Spesial untuk Bob. Spesial untuk Resbo. Martabak spesial. Patrick nggak dibawa Bob. Oh, SpongeBob itu mah ya? Oh, drama fakta ini disambut baik, langsung disambut baik kok itu tuh. Bob, Oh, tahu nggak orang main? Baik res Bob, jangan kayak ayam sayur res Bob. Katain lagi dong nih depan orang-orang Sunda. Jangan jelas doang. Oh, ngomong. bacotnya mana? Nunduk aja lu kayak ayam sayur lu. Apaan dicari? Lu kemarin nantangin lu katanya. Jangan nunduk Bob. Balik depan. Nah, gitu loh. Ganteng. Lihat sini Kasep. Pak kuda. Bob muka masih mulus Bob. Kasep. Bob kuliahnya gimana Bob? Tes satu lagi. Hah? Tes tadi. Baiklah rekan-rekan sekalian, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali pada sore hari ini dalam suasana yang tentu dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami ingin menyampaikan upaya yang telah diambil Polda Jabar terkait dengan permasalahan masyarakat di Jawa Barat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan suatu keprihatinan atas peristiwa ini. Ini tentunya melukai saudara-saudara saya, dulur-dulur semua masyarakat Jawa Barat, khususnya etnis Sunda, di mana kita ketahui pada tanggal 10 kemarin ada yang memposting suatu tayangan, suatu ujaran, suatu ucapan yang mencederai perasaan masyarakat lainnya, khususnya etnis Sunda. Ini ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran permusuhan
terhadap suatu etnis yang ada di Indonesia. Untuk itu kami Polda Jabar hadir di tengah masyarakat semuanya. Kami prihatin dan berempati atas peristiwa ini, dan kami bergerak mencari keberadaan yang bersangkutan. Tentunya teman-teman semua sudah mengikuti siapa yang terduga pelakunya. Kami tim cyber itu menelusuri dari mulai akun yang bersangkutan. Dari tanggal 10 tersebut ada ujaran kebencian yang diunggah oleh akun TikTok @resbobbb. Kemudian itu di-repost oleh beberapa akun-akun lainnya, salah satunya Radar Semedang, dan ini menjadi viral. Kita ketahui semua reaksi masyarakat, saudara-saudara saya dari etnis Sunda begitu kecewa, begitu sakit hati dan tidak nyaman. Untuk itu kami hadir Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan menugaskan teman-teman dari Direktorat Cyber Polda Jabar. Kita bergerak menelusuri keberadaan akun tersebut, milik siapa dan sebagainya. Kita ketahui kemudian itu miliknya Resbob. Kita ikuti jejaknya, yang bersangkutan ini berpindah-pindah. Kita ikuti sampai ke Jawa Timur, Surabaya, berpindah kembali ke Jawa Tengah, Semarang, dan akhirnya kemarin 2 hari yang lalu kita dapat menemukan keberadaannya di Ungaran, Jawa Tengah, Semarang. Kami tentunya melakukan upaya paksa ini dengan telah memiliki beberapa bukti yang kuat, alat bukti yang cukup untuk melakukan upaya hukum, yaitu penangkapan. Kami bawa dari Semarang menuju Jakarta dan diteruskan ke Polda Jabar, dan hari ini kita rilis bersama. Rekan-rekan sekalian, kami Polda Jabar tidak memberi ruang sama sekali bagi para pelaku-pelaku ujaran kebencian di tengah masyarakat. Ini sebuah perbuatan yang tidak mencerminkan rasa persaudaraan dan menyakiti orang lain. Tentunya ini akan berakibat terganggunya Kamtibmas, terganggunya kenyamanan dalam kita berhidup bersama, berkeluarga, dan bermasyarakat di Jawa Barat. Alhamdulillah, dengan berbekal alat bukti yang ada, dengan semua kemampuan kita berhasil menemukannya di Semarang, Ungaran. Dan hari ini kita rilis, dan yang bersangkutan akan kita kenakan undang-undang ITE, yaitu pasal 28, dan kita juntokan beberapa pasal yang ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun. Ya, kita akan proses, dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi menggunakan medsos dan sebagainya. Hindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti hati masyarakat lain. Hindari ujaran-ujaran kebencian, karena kami Polda Jabar penegak hukum semuanya tidak akan memberikan ruang kepada pelaku-pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian. Saya mencoba untuk menyampaikan beberapa informasi terkait yang ditanyakan oleh teman kita Putra dari Kompas dan dari Trans dan dari yang lainnya. Yang pertama, sesuai dengan mekanisme yang kita pedomani, bahwa dengan berbekal beberapa alat bukti atau alat bukti yang cukup, sebagaimana yang terlihat sini, ini barang-barang bukti,
alat bukti keterangan saksi dan alat keterangan ahli ini sudah cukup buat kita untuk melakukan upaya penangkapan. Selanjutnya setelah dibawa sini kami melakukan gelar perkara. Ya, gelar perkara dengan menerima masukan-masukan dari semua penyidik dan akhirnya secara resmi kami sudah menetapkan tersangka. Untuk tersangka-tersangka lainnya ini kita akan dalami kembali siapa yang bisa kita jerat hukum, mungkin ada yang meripos atau dan segala macam, nanti akan kami beritahukan kemudian setelah kami dalami dalam penyidikan nantinya. Kemudian untuk pasal-pasalnya ini kita kenakan yang primernya adalah pasal 28 ayat 2. Ini kemudian kita juntokan pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 34 junto pasal 50 Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang IT. Itu rekan-rekan ancamannya 6 tahun dan itu bisa juntokan 10 tahun. Kemudian sampai sekarang ini memang masih dalam proses penyelidikan, ya, belum ada sepertinya atau belum keluar nanti itu yang pendukung-pendukungnya. Nanti kita lihat, mungkin jangan-jangan nggak berani mereka. Ibunya, Yang bersangkutan tersebut ibunya belum. Nanti kita akan dalami apakah keterlibatan orang-orang lainnya seperti itu. Belum ada yang menyebut. Mungkin itu cukup ya. Baik, saya kira dari beliau cukup dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA dengan kami. Terima kasih. Ya. Disampaikan apa sih sebetulnya motif yang bersangkutan ini sampai akhirnya mengeluarkan ujaran kebencian itu. Terus yang kedua, selama pelarian karena ada tiga wilayah, apakah memang ada peran kerabat, kawan atau yang lain begitu yang ikut membantu dalam pelarian tersebut. Terus mengulang yang pertanyaan yang pertama soal motif, apakah memang ada pengaruh alkohol begitu dari yang bersangkutan? Sama Pak. Itu aja, Jenderal. Ya, cepat ya. Terakhir ya. Kowi tahan ya. Silahkan. Sikap ya. Rival dari Detik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin semua sudah mengetahui apa yang menjadi pekerjaan daripada yang bersangkutan yang kita tersangkakan hari ini. Respop ini adalah seorang live streamer ya. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian. Dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resmob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut maka viewernya akan banyak, yang nyawer banyak, dan tentunya dapat keuntungan. Oleh sebab itu, maka pasal-pasal yang tadi kita sebutkan itu sudah sangat memenuhi unsur bahwa dia mentransmisikan tadi tayangan itu dan mendapat keuntungan. Itu rekan-rekan sekalian. Cukup ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya atas hadirannya. Dan kita akan menyaksikan kehadiran dari